pada umumnya THR itu kan digunakan untuk pengeluaran hari raya, aktivitas berhari raya, ya. Namun sekali lagi kita harus melihat terlebih dahulu prioritas dari kondisi keuangan kita. Menambah tabungan dan investasi. Jadi persentasenya bisa 25% dari THR Anda. Walaupun Anda sudah nabung dan investasi dengan gaji bulanan Anda, tapi kan mumpung ada pendapatan ekstra, jangan sampai habis begitu aja. Jangan sampai nanti begitu kita terima THR, kemudian gaji juga selanjutnya, kita tidak menghitung terlebih dahulu kemampuan kita membayar sebelum kita melakukan kasbon itu tadi. Invest in yourself before invest your money. Jadi kita harus invest pada diri kita sendiri untuk menambah pengetahuan kita terlebih dahulu. Secara bertahap. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast The Cuan IDX Channel. Dan kembali bersama saya Fajar Wayong. Dan tentu di episode kita kali ini kita akan membahas yang menarik lagi, nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Kita tahu tapping kita kali ini dilaksanakan ya kurang lebih hamin semingguan lebih lah menuju Idul Fitri ataupun Lebaran. Nah, bahasan kali ini sangat menarik, mungkin teman-teman juga bisa ngambil catatan begitu ya. Kita akan ngulas soal pengelolaan keuangan, termasuk gimana caranya THR yang kita dapat ini bisa lebih optimal. Karena kita tahu ya teman-teman ya, THR seringkali dianggap sebagai uang bonus yang boleh langsung dihabiskan. Tapi di tengah kondisi ekonomi saat ini, yang kita tahu ya lagi bergejolak secara global, kemudian juga ekonomi domestiknya mungkin banyak hal-hal yang tidak pasti. Apakah kemudian keputusan menghabiskan THR secara langsung ini menjadi keputusan yang tepat? Atau justru THR bisa jadi momentum untuk kita memperbaiki kondisi keuangan untuk kedepannya? Dan untuk membahas hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama saya hari ini di studio IDX Channel, Mbak Mike Rini dari Mitra Rencana Edukasi. Selamat datang Mbak Mike di podcast The Cuan. Terima kasih sudah mengundang saya. Oh, boleh tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Semangat kayaknya tepuk tangannya karena saya ngulas-ngulas THR tadi Mbak Mike. Ini tapping kita saat ini sepertinya masih dalam penantian. Hilal masih kita lihat-lihat terus nih Mbak Mike. Oke. Tapi memang kalau kita lihat posisi sekarang kayaknya kok situasi kita kurang oke gitu ya Mbak Miki. Kalau kita lihat dari sisi global, domestik kita, dan segala macam yang ada di depan kita lah. THR meskipun memang seringkali kita pakai untuk belanja di Lebaran, apakah memang harus ada perbedaan nih di tengah situasi saat ini Mbak Miki untuk menyikapi THR kita? Atau mungkin sebelum ke THR ya, pengelolaan keuangannya sendiri, ada cara khusus nggak mengenai dinamika saat ini? Memang kalau kita nilai situasi saat ini, ketegangan geopolitik, ya, kemudian juga ada beberapa hal-hal yang terjadi juga di dalam negeri ya yang membuat kalau yang langsung ada dampaknya nyata itu kan seperti adanya lonjakan nilai aset atau baik dia melonjak maupun dia menurun begitu ya. Jadi ada beberapa kategori aset ya yang terjadi perubahan secara signifikan ya. Kemudian juga yang pasti kalau jelang Lebaran itu sudah pasti harga barang naik ya. Tapi di samping itu juga adanya naik ketidakpastian mengenai sumber pendapatan kita. Sumber pendapatan itu contohnya kita bekerja. Kita bekerja bisa saja kemudian kita jadi tidak bekerja ya karena perusahaan kita mungkin melakukan layoff atau ketika kita punya pendapatan dari bisnis kita karena akibat dari situasi market yang tidak pasti ini mengalami penurunan ya sehingga terjadi gangguan pada sumber pendapatan kita itu ketidakpastian. Nah, belum lagi apalagi musim hujan ini deras gitu ya. Ada berbagai bencana yang mungkin bisa berdampak kepada kita. Kita tidak pernah tahu ya. Jadi kombinasi dari semuanya itu memang memerlukan pengaturan keuangan kita. Nah, kita tiap bulan kan ada gaji. Lalu sekarang ada THR. Semuanya sebenarnya uang kita, gitu ya. Semuanya uang kita. Tapi kalau kondisi begini, pada umumnya THR itu kan digunakan untuk pengeluaran hari raya, aktivitas berhari raya, ya. Namun sekali lagi kita harus melihat terlebih dahulu prioritas dari kondisi keuangan kita. Ya, tiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda
Ya, ada yang memang begini, walaupun dia terima THR gajinya besar tapi hutangnya juga besar, berarti harus ada yang dia selesaikan atau prioritaskan terlebih dahulu untuk dibereskan secara keuangan. Mungkin akan mengambil jatah dari THR-nya. Kalau begitu, memang intinya adalah prioritas sebenarnya, karena pada dasarnya gaji maupun THR kan sama-sama uang kita, itu ya. Nah, kalau kita pada kondisi normal, THR itu memang digunakan untuk aktivitas hari raya, di mana ada pos-pos pengeluaran memang yang super ekstra gitu. Saya nggak bilang ekstra karena super ekstra ini biasanya orang itu kalau udah bicara gaya hidup, apalagi mau mudik gitu ya, bisa jadi pengeluaran hari rayanya lebih besar dari gajinya, bisa jadi lebih besar dari THR-nya ya. Nah, itu yang menurut saya jangan sampai terjadi seperti itu, karena kondisi kita yang serba tidak pasti dan ada risiko ketidakpastian yang lebih meningkat, sehingga akan sangat baik jika dari THR ini tidak dihabiskan begitu saja, tapi setidaknya menambah ketahanan finansial kita dengan menempatkannya ke dalam alokasi investasi dengan tujuan tertentu, contoh untuk menambah emergency fund misalnya ya. Nah, kalau emergency fund kita alhamdulillah sudah tercapai kuotanya, mungkin kita bisa menambah likuiditas kita gitu ya. Jadi betul jangan sampai dihabiskan, dan mungkin satu lagi juga harus kita evaluasi, kita punya kecukupan asuransi ya. Apakah asuransi kesehatan, asuransi jiwa kita, asuransi harta benda kita itu sudah lengkap semua belum? Ya, kalau belum berarti kan adanya THR ini yang mungkin jatahnya nggak bisa atau belum dapat dipenuhi dari gaji, mungkin bisa diambil sejumlah tertentu. Jadi itu framework berpikirnya terlebih dahulu mengenai cara pandang gaji dan THR nih. Jadi jangan dipandang sebagai penghasilan yang lebih yang boleh kita habiskan suka-suka, tetapi kita harus mengacu kepada prioritas dari kondisi keuangan kita. Oke, kalau ngomong soal THR mungkin aku agak nyerempet langsung lah ya. Bukan berarti akhirnya kita tidak bisa menikmati THR itu untuk berhari raya kan, Mbak Mika ya? Maksudku apakah memang ada batasan tertentunya atau ada patokan nggak seberapa besar sih yang tadi seperti Mbak Mika sebutkan, jangan, kalau bisa jangan terlalu dihabiskan, apakah ada persentase tertentu atau justru dengan kondisi yang berbeda antara saya dan yang lain ya bisa saja saya menghabiskan asal pengelolaan keuangan saya dari gaji kemarinnya juga masih cukup oke. Gitu. Ya, kalau kita bicara THR khusus untuk dia pengeluaran aktivitas hari raya kita, berarti kan harus kita identifikasi dulu tuh pengeluaran aktivitas atau hari raya kita ini apa saja ya. Intinya ketika kita udah hitung di atas kertas pengeluaran hari raya kita kan nggak boleh lebih daripada THR kita, ya itu dulu ya. Untuk pengeluaran rutin bulanan kan sebenarnya sudah harusnya di cover dari gaji kita, termasuk di dalamnya kan tabungan dan investasi, asuransi begitu ya. Kemudian baru biaya hidup kita. Nah, untuk THR ini ada berbagai pos-pos pengeluaran yang memang umumnya disesuaikan dengan kita punya kebiasaan di situ ya. Tapi setidaknya itu ada 3 yang saya lihat ya, yang tidak boleh lebih besar pengeluaran hari raya itu dibandingkan dengan THR-nya. Pertama, amalnya nih, termasuk zakat, infak, sosialnya sedekah. Ya. Itu kan kita hidup kan bukan dimensi duniawi aja ya gitu, apalagi sebagai umat muslim gitu, ada ukhrawi yang harus memang kita laksanakan kewajiban kita di situ ya. Nah, itu kalau bicara persentase ya, tadi pertanyaannya paling gampangnya kan dibagi sama rata ya. Ini di luar bahwa kondisi keuangan kita baik, bahwa kita asumsi baik-baik saja semuanya. Semuanya sudah cukup, contoh emergency fund-nya udah cukup, tabungan kita juga sudah kita penuhi tiap bulannya. Ini benar-benar pengeluaran yang bisa kita gunakan untuk pendapatan yang kita bisa gunakan untuk hari raya. Ya. Kalau bicara persentase kita bagi sama rata juga boleh ya. Tetapi menurut saya kebutuhan orang itu beda-beda ya. Kalau mau bagi sama rata bisa jadi sepertiga atau mungkin 25% gitu sama rata dari pos amal tadi, pos mungkin sajian hari rayanya, lalu busana barunya barangkali, mungkin Anda juga mau renovasi rumah barangkali ya atau mungkin bisa jadi pos pengeluarannya ada yang amalnya tadi ya, lalu sajian hari raya, lalu pos busana barunya, dan yang terakhir baru mengalokasikan untuk menambah tabungan dan investasi. Jadi persentasenya bisa 25% dari THR Anda. Walaupun Anda sudah nabung dan investasi dengan gaji bulanan Anda, tapi kan mumpung ada pendapatan ekstra, jangan sampai habis begitu aja.
langsung potong 25% ya. Jadi yang lain-lain juga ikut sudah otomatis terbayar. Nah di situ tinggal sebenarnya menemukan balance-nya. Mau 25%, berapapun jumlahnya, yang penting pos-posnya sudah teridentifikasi. Oke, jadi memang akhirnya tidak mengorbankan tadi ya apa yang kita butuhkan saat hari raya, tapi juga bisa menambah pundi-pundi ataupun tabungan atau aset yang memang biasanya sudah kita sisihkan dari pendapatan bulanan gitu ya. Jadi memang THR ini bisa menjadi keuntungan tersendiri lah untuk kita gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat sendiri THR berarti bisa kita katakan gini nggak Mbak Mika, untuk kemudian menjadi penyelamat keuangan kita mungkin di saat utang kita agak cukup banyak begitu ya dari bulan-bulan sebelumnya ataupun mungkin belum bisa tercover oleh gaji sehingga akhirnya THR bisa kita maksimalkan juga untuk pos-pos itu. Jelas. Saya sangat sarankan begitu ya. Jadi kita memang harus evaluasi dulu ya. Jangan kemudian jadi panik itu terima duit 1 kali gaji ya. Panik, aduh kemarin diskon apa ya. Karena kalau kita semakin, apalagi orang sekarang itu kan dikit-dikit sosial media ya. Ngisi ngantri di lift aja udah lihat sosial media ya gitu, ngelihat sale gitu, takut ketinggalan. Oke. Saya sangat sarankan untuk evaluasi, apalagi kan kita masih baru menanti hilalnya THR nih gitu ya. Tapi mindset kita itu sudah kita setting begitu ya. Ini harus dialokasikan terlebih dahulu untuk priority. Prioritinya apa nih prioritasnya? Ya kalau kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, itu dulu yang harus diperbaiki gitu. Saya nggak bilang bahwa 100% THR untuk melunasi utang semua. Itu kembali kepada pilihan kita. Jadi di sini temukan balance-nya. Temukan tengah-tengahnya di mana kita dapat memperbaiki kondisi keuangan kita ya, meningkatkan ya, kalaupun kita tidak bisa menghabiskan melunasi hutang kita semuanya sekaligus. Namun kita coba cari jalan tengahnya ya, di mana saldo hutang kita yang mungkin membuat kita kesulitan ini menjadi berkurang, sehingga kita setelah lebaran itu terima THR itu kita juga merasa lebih sehat gitu secara keuangan ya. Dan kita masih bisa beraktivitas hari raya dengan layak lah. Oke, jadi memang akhirnya skala prioritas itu lagi-lagi ditekankan begitu ya untuk kemudian bisa kita lakukan. Tapi mungkin saya ingin balik sedikit lagi ke pengelolaan keuangan Mbak Mika. Mungkin teman-teman di sini termasuk yang penonton di luar sana gitu ya, perlu diingatkan kembali Mbak Mika, adakah kemudian formula yang paling mudah untuk mengelola keuangan kita dalam katakanlah tiap bulan lah dari pendapatan yang mungkin rutin sudah kita dapatkan. Ada nggak formulasinya, persentasenya? Ya, kalau zaman sekarang itu sebenarnya sangat gampang sekali ya, apalagi ada berbagai aplikasi perencanaan keuangan, baik yang aplikasi yang berdiri sendiri independen ya, maupun yang dari bank ya. Sekarang kan modelnya digital banking tuh ya, banking applications ya. Sehingga kalau dulu itu zaman saya kita pakai tulis di atas kertas kan gitu, tapi sebenarnya menuliskannya itu kertas itu kan hanya formatnya saja, alatnya saja ya. Kalau dulu kertas, nah sekarang kan aplikasi. Intinya sebenarnya kita membuat blok, membuat clustering gitu di dalam pemikiran kita ya gitu. Jadi kita bagi-bagi sehingga kita jadi tahu pos-pos pengeluarannya apa saja. Intinya sebenarnya kita membuat perencanaan anggaran. Kalau kita sebelum kita terima uangnya di tangan, kita udah punya simulasi nih. Kita menggunakan untuk apa saja dan berapa, dan terutama mengapa. Kalau sudah kena mengapanya kita jadi tahu nih, ini benar butuh atau ini benar ingin gitu. Yang harus dilakukan adalah kita menomorsatukan yang kebutuhan kita terlebih dahulu ya. Kemudian termasuk dalam gengnya kebutuhan ini ya, termasuk dalam gengnya dia ya, juga di situ harus kemampuan. Butuh tapi tidak mampu yang sejumlah barang itu. Nah gitu ya, butuh tapi tidak mampu sebanyak itu kan berarti harus dikurangin. Kalau butuh tapi tidak mampu seharga itu berarti kan tinggal pilih mereknya ya kan, sesuaikan itu lagi. sesuaikan ya. Itulah namanya setelah kita mempunyai penganggaran kemudian kita lakukan penghematan sehingga keuangan kita itu terkendali. Contoh ya, untuk tiap bulannya ya, untuk tiap bulan ini setidaknya ya kita harus 10-30% untuk menabung. Kemudian kita alokasikan buat bayar asuransi, setoran asuransi kita, premi asuransi kita ya. Lalu jika Anda punya cicilan hutang kan nggak boleh dilupakan. Tapi nggak boleh terlalu besar juga
ya. Misalnya 30%, sisanya untuk living cost atau biaya hidup kita. Itu rutin bulanan. Sehingga nabungnya, asuransinya, cicilan hutangnya, lalu living cost-nya ya. Kalau kita sudah simulasi, kita jadi bisa tahu totalnya itu berapa. Kalau totalnya lebih besar daripada gaji kita, berarti kan harus ada pos yang dihemat. Nah, dihemat itu kan nggak tahu-tahu kita berhenti, nggak bisa. Makanya ada yang kita harus kurangin, ya. Kalau nggak bisa berhenti kan ya dikurangin, kalau nggak ya diganti barangnya. Itu membuat kita memiliki kendali atas pengeluaran kita dan kita membentuk mindset yang tepat mengenai uang kita, di mana kalau kita habiskan berarti kita tidak menghargai hasil kerja kita selama 1 bulan. Tetapi di sini dengan kita memiliki anggaran, dengan kita membuat simulasi, dengan kita membuat perencanaan, kita menghargai hasil kerja kita selama 1 bulan penuh itu, sehingga gaji tersebut akhirnya dapat membuat kita jadi lebih sejahtera. Oke, menarik. Ini akhirnya saya jadi merecall lagi Mbak Mika. Apakah kemudian tiap bulan saya sudah cukup tepat untuk mengalokasikan begitu ya dari apa yang kemudian sudah saya dapatkan. Tapi kalau dari yang Mbak Mika temui di lapangan sendiri dalam pengelolaan keuangan, termasuk jangan nerima THR lah, apa kesalahan-kesalahan yang sering kali ditemui dalam pengelolaan keuangan? Apakah kemudian tidak mampu mengalokasikan pos-posnya dengan tepat, atau justru cenderung memenuhi apa yang sebetulnya tidak mampu tapi berusaha dicapai, yang akhirnya membebani juga pada ujung-ujungnya? Ini kan lagi nunggu hilal. Udah kasbon duluan. Oh, karena tahu akan dapat nanti ya. Overconfidence. Oke. Emang akan dapat, ya kan. Tuh, memang ada situasi begini, tapi ini kan kasus per kasus ya. Sekarang udah mulai beli tiket nih buat pulang. THR belum di tangan. Gaji nggak boleh diganggu-ganggu tuh katanya Bu Mika gitu kemarin. Gaji nggak boleh diganggu-ganggu. Jadi mau beli tiket tapi pakai pay later misalnya. Kan kasbon duluan tuh. Ya. Saya paham begitu, boleh juga. Namun begini, jangan sampai begitu terima THR lupa. Jadi belanja lebih banyak lagi. Oke, padahal udah ada kewajiban yang harus dibayar tuh sebetulnya karena pakai si pay later. Exactly, THR-nya. Dari THR itu nanti harus dialokasikan untuk membayar si pengeluaran yang buat si kasbon kita tadi. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti begitu kita terima THR, kemudian gaji juga selanjutnya ya, kita jadi melupakan, kita tidak menghitung terlebih dahulu kemampuan kita membayar sebelum kita melakukan kasbon itu tadi, karena gara-gara ya kita itu overconfidence bahwa kita pasti karena kita bakalan terima duit begitu. Itu yang saya lihat paling banyak terjadi ya. Kemudian kalau sudah terima itu euforia. Tadi kayak kemarin pakai pay later lupa, pakai kartu kredit lupa gitu ya. Nah, ini juga berbelanja tanpa perencanaan. Termasuk tradisi salam tempel. Ya, niatnya bagus, sedekah terutama kepada saudara yang kurang mampu, ya itu sangat disarankan ya, tapi perlu sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena biasanya kita tuh saudara banyak ya, keponakan kecil-kecil banyak ya. Kalau kita nggak rencanakan, siapa saja yang mau kita kasih, ya, itu kita kayak ngeluarin duit itu karena rasa bersalah gitu, karena rasa nggak enak, karena validasi itu. Ya bukan karena bahwa itu memang sudah ada anggarannya jadi kita keluarkan gitu. Kan enak kalau begitu ya. Memang nggak semuanya, kan kita bukan juga mau kampanye kan. Bagi-bagi uang ya. Jadi memang akhirnya stick to the plan juga tuh ya. Kalau untuk bagi-bagi tadi, kemudian juga belanjanya dan hutangnya jangan lupa kalau pakai pay later atau mungkin pakai kartu kredit begitu ya, bahwa ada kewajiban yang ditimbulkan. Kalau udah THR terima, selesaikanlah itu agar kemudian tidak lupa belanjanya menjadi apa ya tadi ya, kelewatan lah gitu ya. Iya, jangan sampai kita udah nggak ada duit, pay later lagi gitu kan. Jadi hidupnya dari pay later ke pay later. Meskipun tidak menampik bahwa kalau dipakai dengan benar sebetulnya ada manfaatnya. Atau sebetulnya Mbak Mika termasuk orang yang kalau bisa nggak usah deh pakai fasilitas seperti itu. Pakai cash lah, cash itu artinya kamu Oke. Jangan memaksakan diri kita beraktivitas, liburan gitu ya, gaya hidup. Ya, lalu mudik misalnya, ya. Tapi berhutang. Kalau pakai pay letternya itu kartu kreditnya kan hanya alat, bayarnya kan pakai uang cash kita kan gitu. Jadi maksud saya
hanya alat saja boleh. Begitu datang tagihannya dibayar lunas, atau kalau pay later ya cicil dengan disiplin, dengan kita menghitung kita punya cicilan sebelumnya berapa sih gitu ya. Jadi jangan sampai kebesaran juga, ternyata kita ambil pay later padahal cicilan kita itu totalnya tiap bulan sudah setengah dari gaji kita. Pulang kan cuma tinggal bawa sisa, habis kita gaji kita habis buat gaji aja dong kalau begitu. Ya itu yang maksud saya, pakai cash itu adalah dengan kita memperhitungkan kita punya total cicilan hutang itu berapa, jangan sampai kita nggak bisa bayar itu ya. Karena saya paham bahwa orang kan kadang yang namanya kartu kredit pay later itu ada diskonnya, bisa hemat juga asal terkendali, asal memang ada rencananya. Betul. Jangan sampai gara-gara kita 0% ya, atau diskon 95% misalnya, kan menarik banget ya. Itu kayak ada rasa menang gitu ketika kita melakukan itu ya, padahal simply kita mengeluarkan uang yang tidak kita rencanakan. Jadi berhutang tidak direncanakan itu akan membuat kita lebih dalam masalah. Oke, siap. Bahkan sebetulnya hutang sendiri adalah fasilitas leverage yang memang sangat bisa dioptimalkan begitu ya, meskipun memang kita harus tahu bagaimana kemudian bebannya bisa kita tanggung atau tidak tiap bulan. Oke, kemudian kalau kita lihat kondisi saat ini, aku balik lagi Mbak Ami ke apa yang kemudian harus kita lakukan dalam pengelolaan keuangan agar kemudian kita tetap stabil. Karena kita tahu ke depannya jika memang kalau kita lihat konflik geopolitik, harga minyak naik, mungkin BBM kita juga naik, akhirnya harga-harga di pasar naik. Nah ini apa yang harus kita antisipasi dari situ untuk mengelola keuangan agar kita masih bisa bertahan di kondisi-kondisi saat ini. Kalau memang nanti lebih buruk ya kita harap sih tidak menjadi lebih buruk, menjadi stabil-stabil saja seperti kemarin. We need to be smart ya kalau udah situasi seperti ini. Punya rencana A, punya rencana B, rencana C ya, plan A, plan B, plan C gitu. Jadi harus ada layering dari kita membangun ketahanan finansial kita ya. Jangan kita udah punya gaji, karir, mantep gitu ya, kita merasa aman. Kita nggak tahu in the future, masa depan near future-nya kita tuh akan seperti apa gitu. Jadi memang harus ada, kita punya backup plan lah istilah saya ya. Untuk mitigasi risiko, bahasa manajer investasi ya. Mitigasi risiko ini dalam berbagai area pendapatan kita ya. Lalu ada area investasi kita ya, kemudian juga harus dibantu dengan perilaku keuangan kita ya. Jadi sistemnya ini mungkin bisa kita bangun seperti ini ya. Untuk nomor yang paling nomor satu ya, nomor satu itu kita harus punya pengendalian pengeluaran ya. Pengendalian pengeluaran ini simpelnya, sederhananya, kita punya pengeluaran itu, living cost itu, total pengeluaran kita tidak boleh lebih besar daripada pendapatan kita ya. Termasuk di dalamnya itu sudah tabungan dan investasi ya. Selanjutnya pos-pos pengeluaran yang lain itu betul-betul harus dihemat itu ya. Jadi penghematan ini harus menjadi bagian, bukan penyiksaan gitu ya. Bagian dari kita mempersiapkan masa depan kita. Karena kalau kita punya mindset dan perilaku berhemat, akan lebih banyak kita menjadi gimana ya, lebih berhati-hati. Kita menjadi lebih selektif. Nah, berhati-hati selektif ini akan membawa kita ke dalam perilaku investasi yang juga lebih baik begitu ya. Jadi jangan cuma kira kita berhemat itu gara-gara kita jadi super irit, tidak, tetapi lebih ke arah membangun selektif ya. Kita nggak mudah terpancing oleh investment scam ya, itu karena kita selektif. Karena ini uang kita dan karena situasi tidak memungkinkan kita untuk lengah gitu ya. Itu dari sisi pengendalian pengeluaran kita, termasuk di dalamnya kebiasaan untuk punya anggaran. Dan kalau belanja sesuai anggaran. Yang kedua, kita harus punya backup plan untuk pendapatan kita. Kita nggak bisa menggantungkan diri untuk satu penghasilan saja. Ya, terutama di sini saya encourage penghasilan pasif. Penghasilan pasif ya. Jadi kita ada penghasilan aktif dan ada penghasilan pasif. Penghasilan aktif juga mungkin bisa kita nggak hanya satu, bisa diusahakan dirintis ya, pelan-pelan, punya 2 atau 3. Kerjasama nih yang suami istri. Ya, jadi ada penghasilan yang mungkin dari gaji, ada penghasilan yang mungkin dari komisi, Anda punya sampingan, ada penghasilan yang mungkin dari bisnis, Anda punya penghasilan dari bisnis sampingan misalnya, dan ada penghasilan dari investasi. Contoh misalnya, Anda punya
obligasi. Nah, ini menarik. Oke. Ya, punya pendapatan dari hasil obligasinya, pendapatan dari dividen stoknya misalnya, ya, pendapatan mungkin dari, nah ini makanya harus financially literate, ya. Misalnya contoh pendapatan dari Anda investasi di platform P2P misalnya, ya. Jadi ada berbagai alternatif yang bisa membangun ketahanan finansial Anda dari sisi pendapatan pasif investasi. Oke. Menarik ini akhirnya Panjang kemudian. ya. Panjang karena memang akhirnya untuk menjaga pertahanan keuangan tadi ya banyak cara yang bisa dilakukan begitu ya. Salah satunya tadi ada pos investasi yang sepertinya belum banyak kita singgung di awal, Mbak Mika. Kalau untuk investasi, nah ini sebetulnya gimana nih untuk cara teman-teman di luar sana, apalagi anak muda sekarang sebetulnya sudah cukup familiar Mbak Mika. Anak-anak muda sering kita temui sudah paham investasi saham, reksadana, bahkan mungkin juga obligasi. Tapi sebetulnya porsinya seberapa besar? Apakah kemudian ini memang menjadi pos rutin yang harus kita alokasikan dari pendapatan kita? Harus pos rutin, ya. Jadi nggak semua orang punya warisan besar ya, gitu. Jadi bisa lamsam sekaligus investasi di depan, lalu pilih-pilih produk investasinya, ya. Pada umumnya orang investasi itu mencicil atau dalam jumlah kecil, ya. Tetapi kalau dilakukan secara rutin dalam jangka waktu panjang, maka akumulasi asetnya bisa signifikan, ya, terutama ini contoh kalau kita investasi untuk persiapan pensiun kita atau persiapan mempersiapkan dana kuliah anak kita yang masa waktu investasinya mungkin kalau investasi pensiun itu bisa 30-35 tahun begitu, ya. Nah, masa investasi yang panjang itu kita bisa mulai dari sejak usia muda umur 22, ini kan Gen Z ya, Gen Z umur 18 juga sudah mulai bisa investasi ya, selama punya KTP aja. Nah, kalau kita pada usia muda, kemampuan investasi kita kan belum banyak, ya. Gaji juga baru mulai nih UMR misalnya, ya. 10% itu 500.000, bahkan mungkin kurang dari itu. Nah, alhamdulillah sekarang itu banyak platform investasi, ya, banyak produk investasi, instrumen investasi, ya, yang bisa kita akses dengan kemampuan investasi kita yang kecil. Contoh misalnya emas digital. Betul. Sesuai dengan saldo yang kita punya, ya. Bahkan ada yang cuma punya katakan di bawah 100.000, ya sudah bisa beli 0,0 berapa emas gitu. Termasuk saham sekarang juga sudah sangat terjangkau sekali. Sudah sangat terjangkau sekali, ya. Demikian juga obligasi pemerintah, ya. Itu ORI sudah sangat terjangkau sekali. Kalau dulu kan butuh miliaran, sekarang 1 juta, 5 juta sudah bisa, ya. Apalagi kalau bicara tabungan dan deposito sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di sini berarti kan willingness-nya kita sekarang. Nah, willingness itu nggak cuma dreams gitu, impian, enggak. Yang akan membuat Anda berhasil atau tidak itu action-nya Anda. Jadi punya rencana lalu dilakukan implementasinya. Nah, supaya tidak intinya di sini kunci keberhasilannya adalah rutin disiplin. Kecil-kecil tapi lama-lama akan menjadi besar, snowballing. Oke, baik, rutin investasi jadi pos yang harus diperhatikan, kecil-kecil tapi lama-lama jadi besar begitu ya. Ini bisa diterapkan juga oleh kita semua atau teman-teman di luar sana yang mungkin juga baru mulai nih Mika untuk memulai investasi saat ini, apalagi sudah mulai punya penghasilan gitu ya. Oke, tapi kalau ngomong soal investasi mungkin sedikit lagi Mbak Mika. Kalau Mbak Mika ini termasuk gaya investasinya gimana nih? Atau yang mungkin bisa disarankan, apakah kita memang harus mix investasi di financial market iya, di real market, ataupun di komoditis juga iya? Mungkin komoditisnya aku spesifikin saja, safe haven seperti emas harus kita punya, di si instrumen keuangan juga harus kita punya, meskipun ya persentasenya dilihat lagi sesuai kemampuan, atau justru fokus aja ke salah satu instrumen tertentu? Saya nggak saranin fokus ya, maksudnya cuma mengandalkan satu, ya. Diversifikasi berarti harus kita sebar berbagai risiko investasi, ya, pada kategori aset yang berbeda. Nah, jadi kemudian juga untuk kita bisa memilih aset investasinya apa saja dalam rangka diversifikasi tadi, membangun portfolio investasi kita itu istilahnya begitu, ya. Itu kita harus mengacu kepada karakteristik kita sebagai investor. Karena tiap orang itu beda-beda kondisinya. Bisa jadi A sama B gajinya sama. Tapi yang satu dia generasi sandwich. Ya, dia mensupport orang tuanya, mensupport adik-adiknya, mensupport keluarganya sendiri. Nah, yang satu single. Ya kan? Sehingga gajinya utuh misalnya. Yang satu mungkin dia harus
punya berbagai macam kebutuhan yang mungkin membuat kemampuan investasinya dia jadi berbeda ya. Nah, karena Profil itu risikonya jadi berbeda profil juga. risikonya juga berbeda, itu satu. Belum lagi kalau kita bicara usia, biasanya profil risiko itu terkait dengan usia. Usia muda kita boleh Agresif ya. agresif ya. Usia yang lebih senior sudah harus mulai ngerem gitu ya. Nah, kemudian ada lagi faktor literasi finansial kita, pengetahuan kita ya. Kalau orang semakin literate mungkin dia bisa mengambil risiko yang lebih tinggi lagi ya. Kalau kita nggak literate atau kita kurang paham investasi, coba-coba gitu untuk berspekulasi. FOMO apalagi ya. Iya, ya, itu bisa membuat kita dalam masalah kehilangan aset kita ya. Jadi jangan sampai kita hanya tempatkan aset investasi kita pada satu jenis investasi. Kalau saya memang cenderung agresif orangnya ya. Tapi agresifnya saya itu bisa tercover dengan kita berinvestasi dalam jangka panjang. Oh, oke. Jadi obatnya untuk fluktuasi dari aset investasi kita, contoh. Saham kan sangat berfluktuasi. Emas apalagi saat ini ya gitu. Walaupun saya lihat ada sekelompok tertentu masyarakat saat ini yang investasi emas sudah punya keuntungan 50%, happy dia. Hati-hati, overconfidence. Emas itu nggak selalu naik terus, saham juga begitu kok gitu. Ya jadi makanya jangan pas wah lagi untung emas saham 50% nih ya berkali lipat dalam 1 tahun gitu. Gue udah bener nih investasi, enggak kayak begitu. Oke, baik. Ya, jadi tetap harus disebar, jangan cuma ngandelin emas aja. Ya dari 100% portfolio kita, kalau kita konservatif, berarti sekitar 60-70% itu harus kepada yang aman, setengahnya baru yang growth-nya tinggi. Dan begitu juga pada profil risiko yang lain. Dikembalikan lagi kepada masing-masing profil ya dari teman-teman semua begitu terkait dengan investasinya, dan tetap realistis begitu dengan apa yang ada. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan-pertanyaan santai nih Mbak Mika sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Ada trivia, boleh dikasih jawaban alasannya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang pertama, investasi saham atau properti? Kalau disuruh pilih, dua itu investasi saham atau properti, Mbak Mika? Saham. Saham ya. Karena tadi udah kejawab kayaknya, karena agresif gitu ya. Kemudian yang kedua, borong belanjaan atau investasi? Investasi. Selanjutnya, pilih cash atau cicil? Cash. Ini enggak, sebetulnya cash. Sudah terjawab dari awal tadi ya. Terus kemudian diskon atau berhemat? Hemat ya. Iya. Siap. Kemudian terakhir, langsung, mungkin eksekusi langsung atau rencana yang matang? Rencana yang matang. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren terkait dengan trivia tadi ya. Selanjutnya, saya juga ingin dengar dari Mbak Mika, ada nggak sih quote untuk bisa menginspirasi saya dan juga teman-teman pendengar podcast di luar sana untuk bisa mengelola keuangannya dengan baik mulai saat ini? Invest in yourself before invest your money. Jadi kita harus invest pada diri kita sendiri untuk menambah pengetahuan kita terlebih dahulu. Secara bertahap, sambil kita eksekusi pengetahuan yang sudah kita dapatkan, kita take action. Sedikit demi sedikit kita mulai tambah pengetahuan kita bisa mengakses berbagai modul-modul pembelajaran yang saat ini ada yang gratis ya, ada juga yang berbayar. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Yang pasti kita harus tingkatkan terus pengetahuan kita ya, supaya kita lebih mahir lagi membangun strategi portfolio investasi kita ya, supaya kita juga jadi tahu opportunity potensial bagaimana menambah penghasilan tambahan kita ya, supaya kita juga jadi tahu bagaimana cara-cara kita bisa mengendalikan pengeluaran kita dengan penghematan yang optimal gitu. Jadi invest kepada diri kita sendiri sambil kita invest uang kita. Jangan kita invest uang kita tapi kita nggak mau belajar. Jadi tergantung kepada orang lain, tergantung AI misalnya, nggak bisa begitu. Oke, baik, invest in yourself ya sebelum kita menginvestasikan aset ataupun uang kita. Baik, kata-kata tadi sepertinya menjadi penutup diskusi kita di hari ini. Mbak Mika,
Sekali lagi teman-teman boleh kasih tepuk tangan dong, luar biasa ini kita dapat insight yang menarik. Jadi jangan lupa tadi ya kalau THR udah di tangan sudah langsung dikelola dengan baik dan juga bijak. Baik, Mbak Mika terima kasih banyak sudah bergabung di podcast The Cuan hari ini. Kita mungkin nanti akan kembali dengan bahasan lainnya, tema yang menarik juga, mungkin di lain waktu, lain kesempatan karena sayang sekali waktu kita terbatas. Thank you banget, sukses selalu Mbak Mika untuk karirnya dan juga semua hal-hal yang terus dilakukan di tahun 2026. Kita jumpa lain waktu. Dan pemirsa, nanti jangan lupa saksikan episode-episode lainnya di The Cuan dengan tema-tema yang menarik. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih Mas Luar biasa. Fajar.